Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Robert Zuhaili, masih dalam surat Hud. Sekarang masuk ayat 112 sampai 113. Di dua ayat ini akan menjelaskan tentang istiqomah. Jadi istiqomah itu ya continue, jadi terus menerus. Kita akan belajar tentang makna istiqomah di tema ini 112 sampai 113. Kita perhatikan ayatnya satu persatu. Fastaqim, dan beristiqomahlah. Jadi ini perintah. Kita disuruh untuk beristiqomah. Kama umirta, seperti yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi istiqomah ini perintah dari Allah. Sudah diperintahkan Allah kepada kalian untuk beristiqomah. Wa man taba, dan orang-orang yang bertobat ma'aka, bersamamu, wala tatghaw, dan tidak boleh melampaui batas. Sampai sini dulu. Ada perintah istiqomah, lalu yang kedua ada larangan untuk melampaui batas. Ada dua poin, diperintahkan untuk istiqomah dan ada larangan tidak boleh untuk melampaui batas. Fastaqim, istiqomah di sini adalah fastaqim alal amal. Beristiqomahlah di dalam beramal. Jadi beramal itu ya harus terus menerus. Kalau istilah baca Quran itu jangan sampai karena lagi semangat seharian baca Quran, setelah itu berbulan-bulan tak pernah baca Quran. Tidak begitu. Atau umpamanya kalau Ramadan, kan orang-orang pada tadarusan tuh. Tadarusan bisa hatamkan 1 kali, 2 kali. Setelah itu ini setelah Ramadan sampai sekarang enggak pernah baca Quran lagi. Jadi jangan begitu. Istiqomah itu rutin. Sedikit tapi rutin, terus menerus istiqomah itu. Istilahnya walaupun 1 ayat. Kan ada one day one juz ya. Kalau kuat 1 hari 1 juz, kalau enggak kuat ya 1 hari setengah juz, 1 hari 1 lembar, terserah. Tapi istiqomah itu harus ya. Jadi fastaqim alal amal, beristiqomah di dalam amal. Wad du'ai ilaih, beristiqomah pun di dalam doa. Doa aja istiqomah, harus ajak gitu. Hari ini doa, besok enggak doa. Kalau pas ada kebutuhan mendesak sama Allah baru berdoa. Tapi kalau enggak ada apa-apa, kita lupa, kita enggak berdoa. Itu namanya enggak istiqomah. Jadi harus istiqomah. Misalkan doa apa yang kita perlukan? Ibu pengen doa apa coba yang rutin? Ingin sehat Bu ya? Sehat, panjang umur. Berarti doa itu yaitu harus selalu dibaca. Setiap kapanpun, setiap kita berdoa dimanapun, kalau itu yang pokok, itu sisipkan, ya Allah, berilah kami kesehatan. Mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu, walaupun umurnya panjang tapi nggak sehat, kan mau ngaji juga jadi nggak bisa, jadi nggak istiqomah. Kemarin Jumat ada ngaji, sekarang nggak ngaji lagi. Jadi sehat ini berarti pokok. Bapak Ibu atau para suami yang mau bekerja, mau memberi nafkah, sakit, bukan nggak mau ngasih nafkah, tapi sakit hanya nggak jadi kerja. Jadi sehat ini pokok. Nah karena pokok berarti istiqomahlah di dalam doa, ya, minta sehat atau apalah.
Bapak Ibu kita punya yang pokok masing-masing kita. Apa itu yang terus dibaca? Jadi wastaqim fid du'a. Beristiqomahlah di dalam doa. Wal istiqomatu syamilatun istiqomati fil aqaid wal a'mal. Istiqomah itu ya mencakup baik di dalam akidah maupun di dalam amal. Tadi contoh amal. Jadi istiqomah di dalam tauhid, akidah, dan juga di dalam amal. Jadi tauhid atau akidah juga harus istiqomah, jadi konsisten. Ada orang yang dilahirkan sampai dewasanya dalam keadaan Islam. Setelah itu pindah agama. Dia nggak istiqomah di dalam akidahnya. Ada orang yang waktu mudanya rajin sholat, menjelang masa tuanya malah jarang sholat. Itu tidak istiqomah. Nah, jadi istiqomah di dalam akidah dan di dalam amal. Ayat ini ditujukan fastaqim itu kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad wa man amana ma'aka tariqal istiqamati fil i'tiqadi wal a'mali wal akhlaq. Wahai Muhammad dan umatmu yang mengikuti, beristiqomahlah fil i'tiqadi dalam i'tikad wal a'mali dan amal wal akhlaqi dan dalam akhlak. Di akhlak juga penting ini. Istiqomah dalam akhlak. Belajar tata krama, sopan santun, unggah-ungguh, ini menjadi penting. Ya, kan ada juga istilahnya. Kayak kok anak itu ya, padahal pas cilik sopan banget. Lah sekarang kok gitu. Berarti itu enggak istiqomah dalam akhlaknya. Siapa yang salah ini? Jangan-jangan orang tuanya jadi kontrolnya menjadi kurang, anak dibiarkan saja. Walau sejak kecil anak itu sopan loh, baik, tapi sekarang kok bicaranya kotor, bicaranya kasar umpamanya. Semalam saya ketemu dengan seseorang, ngobrol. Masih kerja mas, si orang itu. Sudah Anda Ustaz? Loh kenapa? Saya resign. Kenapa kok resign? Kan dia sering gonta-ganti kerjaan, ngelamar lagi, nanti enggak, dia bertanya, ini kan baru 3 bulan kok sudah resign. Ustaz, saya enggak nyaman akhlak para karyawan di situ. Bicaranya kotor, bicaranya ini, saya enggak terbiasa. Dan yang merasakan itu bukan hanya saya, ini kepala bidangnya saya juga sama resign 2 hari bersamaan, beriringan gitu. Jadi di situ ternyata ada orang juga menjadi tidak nyaman karena sebab ada orang yang akhlaknya tidak baik. Jadi bicaranya tadi kotor, bicaranya kasar, keras. Dia sebagai orang Jogja kok unggah-ungguhnya ndak ada ya, padahal dari segi usia dia lebih muda gitu. Jadi bicara itu cara menyapanya pokoknya bahasa-bahasa yang tidak pas menurut beliau. Dan itu dirasakan bukan hanya sendiri, tapi banyak yang lain juga yang merasakan sama. Kalau sendiri kan mungkin sensitif kan bisa, tapi ini umum, yang lain juga sama. Nah itu contoh bahwa istiqomah itu penting ya dalam banyak hal, dalam akidah, dalam amal, kemudian wal akhlak, dan juga di dalam akhlak. Wajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ilan wa huwa Sufyan ats-Tsaqafi fi ma rawahu Muslimun. Qala ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Di dalam hadis, suatu saat ada seorang yang bernama Sufyan. Sufyan ats-Tsaqafi. Sufyan ini tanya kepada Nabi, ya mohon petunjuk atau konsultasi. Ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan. Ya Rasul,
ucapkan kepadaku atau nasihati aku yang perkataanmu ini tidak akan aku tanya lagi kepada siapapun selainmu. Jadi tolong beri aku pesan, beri aku nasihat, ya, yang la as'alu anhu ahadan ba'daka. Aku tidak akan bertanya lagi. Kan sudah tahu ada satu pertanyaan, ya, yang ini umpamanya, mohon maaf ya, ibu punya pertanyaan penting, bilang tat, tanya tentang ini. Kalau ada dijawab demikian, insya Allah sudah cukup. Saya tidak akan tanya lagi kepada yang lainnya. Jadi minta pesan, jangan sama. Kalau engkau mengatakan sesuatu ini tentang Islam, tentang ajaran, tentang amal, maka la as'alu anhu ahadan ba'daka. Aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun ba'daka setelahmu. Faqala, lalu Nabi menjawab, karena ada pertanyaan, kata Nabi, amanta billahi tsumastaqim. Kamu beriman kepada Allah, kemudian tsumastaqim, beristiqomahlah. Ya. Nah, jadi perintahnya suruh beriman, kemudian fastaqim, beristiqomah. Ada istilah pepatah, mempertahankan itu lebih sulit daripada memperjuangkan atau merebut. Nah, istilah kalau dalam sebuah pertandingan, setiap klub kan berusaha ingin menjadi juara. Tapi mempertahankan juara, itu lebih berat daripada meraih juara di awal. Itu yang disebut karena perlu tadi konsistensi, perlu istiqomah. Dan ya tidak mudah, perlu latihan, harus dibiasakan. Orang bangun subuh saja, Bapak Ibu. Orang yang tidak pernah bangun subuh, lalu ingin mencoba bangun subuh, sampai istiqomah, berat itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita kajian rutin, kajian subuh pagi, subuh sudah bisa bangun, lalu ngaji. Ini kan istiqomah begini, tidak mudah. Tidak semua orang bisa. Karena yang memang untuk berusaha terus continue itu ya berat juga. Jadi perlu dilatih. Amara Rasulullah bil istiqamati annahu lam yakun mustaqiman wal maksud bihadal amri ad-dawam wal istimrar. Jadi yang dimaksud perintah istiqamah itu ad-dawam. Dawam itu langgeng, istimrar, jadi terus menerus. Memang harus rutin, terus menerus. Sehingga banyak teori, banyak metode supaya orang bisa istiqomah itu melakukan satu perbuatan harus terus-menerus dilakukan selama 40 hari. Karena ada dalam hadis itu, siapa orang yang bisa sholat berjamaah, tidak tertinggal takbiratul ihram dari imam, bisa dilaksanakan 40 hari, itu berturut-turut istiqomah, maka kan kata Nabi, bara'atum minanar wa bara'atum minan nifaq. Dia akan dilepaskan dari neraka dan akan dilepaskan dari sifat munafik. Jadi metode 40 hari berturut-turut itu bagian dari cara untuk memaksa kita istiqomah. Kalau sudah 40 hari, insya Allah akan ringan dan akan menjadi tadi satu kebiasaan. Ini banyak, alhamdulillah, mulai perpulangan jamaah haji. Bapak Ibu juga di sini banyak yang sudah berangkat haji. Mari kita ingat kembali ketika di Makkah itu, kita kan semangat ya. Kalau mau jamaah itu, kalau 1 jam saja sudah nggak cukup ya. 2 jam, 3 jam sudah pada berangkat. Kalau umpamanya subuh jam 4, ya berangkatnya jam 1. Dan bisa bangun, bisa. Nanti kalau sudah pulang kembali ke tanah air, yang biasa bangun jam 6 ya Pak Haji bangun jam 6 ya ada.
Padahal ketika di sana kan dilatih kan haji reguler kan 40 hari di sana itu. Semangat untuk belajar menjaga sholat jamaah, sholat jamaah. Ketika di Madinah ada yang dikenal dengan istilah sholat arba'in. Arba'in itu kan sholat 40 kali. Semua jamaah haji rata-rata khususnya Indonesia selalu semangat, saya ingin melaksanakan arba'in. Dan berhasil, banyak yang berhasil, mungkin mayoritas berhasil. Di Madinah cuma 8 harian, 8 kali 5 kan 40. Jadi selama 8 hari di Madinah full, alhamdulillah bisa arba'in. Semua orang bisa bercerita tentang itu. Wah, alhamdulillah saya waktu di Madinah bisa arba'in. Setelah itu kok Pak Haji enggak kelihatan subuhan Pak Haji. Katanya merasa sudah punya tabungan ya. Sholat di Madinah kan satu kali sholat sama dengan 1000 pahalanya. Sholat di haram 100.000. Tapi kan itu belum sesuai yang diinginkan oleh Nabi. Kata Nabi itu, amanu beriman, summastaqomu, lalu istiqomah. Istiqomahnya nggak dapat. Amanunya alhamdulillah. Tapi perintah yang kedua itu, amanta billah, kamu beriman kepada Allah, kemudian summastaqim, lalu kamu beristiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaskan yang rahmat Allah SWT. Istiqomah itu maknanya juga luas ya, banyak para tokoh juga mendefinisikannya beda-beda. Sekarang sini al-istiqamah itu lujumu ta'atillah. Istiqomah itu artinya tetapnya ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang tetap terus-menerus taat kepada Allah itu istiqomah. Wal istiqamah itu sabatun ala amrillah, imtisalu amrillah. Jadi orang yang konsisten terhadap perintah-perintah Allah itu adalah istiqomah. Walaysat tilkatu muhimmatun sahlatun. Istiqomah itu jujur ya, itu sesuatu yang berat. Ini kata pengarang juga berat ya. Ini kata syekh saja berat itu. Apalagi kita yang belum jadi syekh. Jujur berat untuk mengamalkan sesuatu yang terus-menerus. Bukan sesuatu yang sahlah, yang mudah. Wa innama hiya syaqqatun asiratun. Yang itu adalah perkara yang berat dan sulit untuk selalu konsisten, tustad'a ta'atad daimah, selalu dalam ketaatan terus-menerus. Wa muraqabatul insan nafsah, dan harus ada kontrol diri untuk selalu beristiqomah. Kalau Ramadan, alhamdulillah ya, bisa beristiqomah baca Qur'annya, sholat jamaahnya, karena ada magnetnya itu, magnet Ramadannya itu yang membuat kita istiqomah. Tapi pasca Ramadan, orang sulit untuk beristiqomah karena magnetnya berbeda dengan magnet Ramadan, maka di sini perlu ada pengawasan, perlu ada kontrol. Ya, karena beratnya tadi. Sehingga di antara pengawasan atau kontrol itu perlu ada ini komunitas. Istilah komunitas itu nih pertemanan, ya, saling mengingatkan. Ya, Pak Takmir, Pak Lutfi mungkin buat apa ini? Absen. Ini ada absennya. Terus ketika kok ada yang nggak hadir ini kemana ya? Nanti kan jadi ingat. Nah, itu kan saling menyapa. Kemarin nggak kelihatan. Ya, kemarin nggak kelihatan ada apa, sakit atau apa. Dulu beliau rajin loh, suka ada ngaji, biasa itu duduk di sebelah sana deket tiang, kok sekarang udah sebulanan nggak ada. Tiangnya aja masih ada, alhamdulillah. Dulu biasa umpamanya ya, kan orang kan sampai ingat itu ya. Ada yang biasa duduk di pojok, itu ada yang biasa duduk di sana, kok ini sudah sebulanan lebih nggak ada ya. Nah, hanya kan saling menyapa. Jadi perlu ada kontrol.
Kalau dalam istilah ada liko, ada halako, ada apa ya, santri dengan ustaz, kan ustaz nanti membantu mengontrol atau dengan sesama teman saling mengingatkan. Istilah komunitas ojol itu kan untuk saling mengingatkan itu ya. Itu dalam rangka membantu bisa istiqomah. Bapak Ibu, kita ngaji Jumat pagi sudah berapa tahun di sini ya, Pak? 7 tahun ya. Sebelum Covid ya. Jadi paling tidak seingat saya nih rumah saya di sini kan 2018 kalau nggak salah. 18 sekarang 26 pinter. 8 ya. Berarti 8 ya kurang lebih. Itu 8 tahun bisa bangun subuh setiap Jumat saja, Pak ya. Saya ngaji tafsir setiap Jumat kan itu sudah bagian istiqomah. Dan tidak terasa 8 tahun itu kita semakin menua ya. Coba Bapak Ibu yang ngaji 8 tahun yang lalu dicek ubannya dulu berapa, sekarang cepat beruban. Apalagi setelah ngaji surat Hud. Bapak Ibu, apa ini? Ngaji surat Hud ini kan kita ngaji Hud, Pak. Ngaji surat Hud itu semakin banyak ubannya. Coba cek bertambah berapa ubannya. Ini ternyata ada hadisnya ini. Masya Allah, saya juga pas baca malam ini nyiapin, wah kok ada bener juga nih uban saya tambah banyak. Ini kita ngaji surat Hud ya Pak, sudah berapa pertemuan. Dengan membaca surat Hud, kita menjadi semakin tua. Ubannya semakin bertambah. Saya bacakan tafsirnya. Ini kata Dr. Wahbah Zuhaili. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ma nazzala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya asaddu wala asaqqa min hadil ayati alaihi. Tidak ada satu ayat yang turun kepada Rasulullah SAW yang ayat itu dianggap asyaddu berat, asyaqqa, asyaddu asyaqqa, melainkan ayat ini. Di dalam surat Hud ini, khusus ayat ini yang 112, tolong dicatat. Ayat 112 ini adalah ayat yang dirasa sangat berat. Jadi sepertinya sederhana, tapi berat ini. Itu kata Ibnu Abbas. Tidaklah ada ayat yang turun kepada Rasulullah SAW, hiya asyaddu, dia lebih berat, wala asyaqqa, dan juga tadi asyaqqa dengan asyaddu hampir sama. Min hadil ayat, melainkan dari ayat ini. Walidzalika qala li ashabihi, oleh karena itu Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, hina qalu lahu laqad asra'a ilaika as-sayb. Nah ini, laqad asra'a ilaika as-sayb. Betapa cepatnya ubanmu tumbuh. Cepat asra', cepat as-sayb. Ubanmu kok cepat tumbuh. Faqala saybatani Hud wahwatuha. Jadi kan Nabi ubannya bertambah itu. Jadi Bapak Ibu yang banyak uban juga tidak apa-apa, Nabi juga beruban. Jadi ya Rasul, kok engkau cepat, ubannya cepat sekali gitu. Faqala, lalu Nabi menjawab, yang membuat ubanku cepat tumbuh ini karena Hud, surat Hud ini. Jadi Bapak yang mengaji surat Hud tambah banyak ubannya. Jadi begitu ternyata. Menjadikan tambah uban itu karena surat Hud. Itu dari Ibnu Abbas. Waruya an Abi Ali Asy-Syari'i. Lalu ada riwayat yang lain dari Abi Ali Asy-Syari'i, qala, ia berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Ali ini bermimpi. Ali pernah mimpi ketemu dengan Nabi. Fakultu, lalu aku tanya, dalam mimpi ini tanya, ya Rasulullah,
Wahai Rasulullah, ruwiya anka annaka kulta, diriwayatkan darimu bahwasanya engkau berkata, saibatani Hud, yang membuat bertambah uban ini adalah surat Hud. Jadi Ali bermimpi, cerita, ya Rasul, kok dalam mimpi saya engkau pernah bilang katanya yang membuat uban ini bertambah adalah surat Hud atau karena surat Hud. Apakah memang demikian? Faqala na'am, kata Nabi, iya betul, mimpimu betul. Jadi ada dua majlis ya, Ibnu Abbas meriwayatkan satu, lalu satu lain ada sahabat yang bermimpi. Nah dalam mimpinya ketemu Nabi, Nabi cerita yang membuat ubanku bertambah banyak adalah surat Hud. Nah setelah itu ditanyakan pada Nabi, betul ya Rasul, mimpi saya begitu. Engkau bilang begini, faqala, Nabi jawab, na'am, iya betul, memang saya mengatakan begitu. Fakultu malladhi saybaka minha. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang membuat ubanmu cepat bertambah banyak itu apa? Jadi karena gara-gara membaca surat Hud ini, apa yang membuat bertambah banyak itu? Qasasul anbiya wa halakil umam. Apakah karena cerita para nabi dan kebinasaan umat terdahulu? Kan Bapak Ibu masih ingat ya, sebelumnya kan cerita kisah para nabi itu. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib itu. Apakah karena sebab kisah-kisah tersebut? Kan orang memikirkan, merenungkan, memahami. Apakah karena itu? Faqala, lalu Nabi menjawab, la, bukan. Bukan karena sebab isi dari kisah-kisah tersebut. Tapi karena apa ya Rasul? Menjadi bertambah ubannya atau bertambah tua. Kata Nabi, walakin qauluhu ta'ala fastaqim kama umirta. Ayat ini yang membuat saya bertambah tua. Di ayat 112 ini, fastaqim. Maka tolong digaris bawahi, dicatat, ingat, fastaqim, beristiqomahlah. Jadi beristiqomah ini menyebabkan menjadi tua. Apa maknanya? Istiqomah itu kan tadi berat. Berat itu perlu latihan. Misalkan ya, orang ingin terbiasa sholat jamaah. Saya harus 40 hari umpamanya. Baru 20 hari batal. Balik lagi, kan mulai lagi, start lagi. Mencoba lagi, baru 1 bulan, kurang 10 hari, batal lagi, balik lagi. Kan umur kita kan terus terkurang. Tapi orang yang sudah bisa istiqomah itu tandanya sudah tua. Karena yang bisa istiqomah itulah yang tua. Kan ini kita istiqomah ngaji sudah 8 tahun, kan berarti kita sudah tambah umurnya 8 tahun yang lalu tuh. Kan nggak terasa, jadi kita tua. Karena bisa istiqomah. Jadi maknanya bahwa yang membuat ubanku cepat bertambah banyak karena istiqomah. Saya pahami apa maknanya istiqomah dengan bertambah umur, tambah tua, bertambah uban. Karena tadi ternyata orang istiqomah itu kan butuh waktu itu loh. Butuh waktu yang panjang, nggak bisa waktu yang singkat itu. Ya. Apapun kita ingin ahli, ya, expert di bidang tertentu, kalau nggak mencoba, ya tidak ujuk-ujuk jadi. Mesti harus ada proses dulu, proses kesabaran sampai betul-betul jadi. Ya harus jadi, istiqomahnya dah jadi. Nah, secara tidak sadar kita sudah menghabiskan beberapa waktu. Berarti usia kita sungguhnya bertambah. Jadi istiqomah ini yang membuat ubanku semakin banyak. Tapi tentu bukan kita takut, wah berarti nek ora ubanen ora usah ngaji. Ya enggak kelihatan ubannya sudah usah ngaji. Ya enggak pernah bisa istiqomah, malah rugi. Justru kita targetnya setelah amanu fastaqim, beriman lalu beristiqomah. Hanya proses istiqomah tadi membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu itu berarti ya tambah tua. Ya enggak apa-apa.
Kita tambah tua yang penting istiqomah. Karena membiasakan itu tadi ya butuh waktu memang. Nggak bisa ujung-ujung. Ya. Jadi bim salah bim, abrakadabra, nggak bisa. Itu Pak Sinten yang suka sulap, Pak Tikno apa ya? Pak Pak Tarman. Pak Tarno ya. Suka ya dulu sama anak-anak. Tepuk anak-anak bim salah bim abrakadabra. Minta apa? Anak-anak minta permen, langsung kasih. Kalau istiqomah nggak bisa. Nah inilah salah satu riwayat yang perlu untuk direnungi. Kemudian yang berikutnya, wal istiqomatu taqtadi tuba'un nususul Qur'an was sunnah wal bu'du an ta'wilatil batilah wal amalu bi ra'yi al fasid al mukhalif rawahu syari'ah wa madaihal al amah. Syarat istiqomah itu ada 3 Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ingin beristiqomah, syaratnya ada 3. Pertama, istiqomah itu adalah taqtadi itba'an nususil Qur'an was sunnah. Kalau kita mau istiqomah, hendaklah istiqomah itu sesuai dengan nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ngapain istiqomah tapi tidak sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah? Misalkan ya, memang bisa jadi tuh orang konsisten belajar ilmu perdukunan rutin, nanti jadi mahir, jadi dia ahli dukun. Tapi kan menekuni ilmu dukun yang mungkin tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, rugi. Ngapain ngabisin waktu, ternyata yang ditekuninya, yang istiqomahnya malah ilmu yang bertentangan dengan syariat. Apa orang nekuni apalah, tapi sesuatu yang tidak ada dalilnya kan percuma gitu, rugi, sia-sia. Udah habislah waktu kita, makin tua umur kita, tapi yang dipelajari, yang diamalkannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi istiqomahlah dalam konsep ya, nususul Quran was Sunnah. Yang kedua, dalam beristiqomah itu wal bu'du an ta'wilatil batilah. Jadi menghindari penafsiran-penafsiran yang batil, yang keliru. Ya. Misalkan begini, mohon maaf ya, yang kontroversi, ini kontroversi, contoh kontroversi. Bapak Ibu tahu apa yoga? Yoga ya. Kan yoga itu misalkan seperti bersemedi gitu ya, atau seperti apalah bersemedi gitu. Nah itu kan apa ya, mengosongkan diri, lalu seperti apa, kadang ya maksudnya mungkin menenangkan diri, ya seperti bersemedi di ruang yang sepi dan seterusnya. Itu kan agak rawan-rawan begitu maksudnya. Kadang ya nanti yoga di mana tuh, di tempat yang sepi. Itu kalau ada sesuatu yang masuk kan bisa bahaya juga. Ini contoh saja ya, tapi saya tidak menghukumi itu haram apa tidak. Artinya yang jangan sampai ya enggak apa-apa, ini juga kan baik-baik saja, ini juga kan dalam rangka apa gitu. Jadi mencari pembenar dengan takwil-takwil yang batil. Hanya kan rutin. Nah, ketika rutin tapi ternyata keliru, ya itu jangan. Tawal amalu bi ra'yi al-fasid. Jadi dalam istiqomah juga jangan sampai kita beramal dengan ra'yun, pendapat yang fasid, pendapat yang rusak atau pendapat yang salah. Kita melakukan satu perbuatan apa terus menerus kita lakukan, menurut kita itu baik padahal itu salah. Itu yang jangan sampai. Jadi tidak eman-eman waktu kita habis, umur kita tambah tua, tapi bukan semakin dekat dengan Allah. Tapi yang dipikirkan oleh Nabi ayat ini, fastaqim itu ya yang benar-benar sesuai dengan kama umirta, seperti yang telah diperintahkan kepadamu. Yang telah diperintahkan kepadamu itu maksudnya ya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama,
perintah istiqomah. Lalu yang kedua, wala tatghaw, tidak boleh ghaw, berlebih-lebihan, atau tidak boleh melampaui batas. Jadi ini kasusnya eh, ketika Nabi berdakwah, kaum Quraisy ya mencibir Nabi, Nabi lanjutkan saja. Abaikan saja cibiran mereka. Engkau tetap istiqomah, engkau tetap teguh di jalanmu, kira-kira begitu. Ada istilah apa? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Biarkan saja. Jadi engkau fastaqim ya Muhammad, kamu terus konsisten dakwah walaupun orang-orang mencibirnya. Tapi Nabi juga diingatkan oleh Allah, wala tatghaw, jangan berlebihan. Kalau umpamanya nanti ada apa namanya istilahnya musuh ya, lawan, lalu kemudian ya mungkin kalah dalam satu perang, ya jangan berlebihan. Dan kalaupun menghukumnya jangan berlebihan. Innahu bima ta'maluna basir, karena sesungguhnya Allah itu basir, maha melihat dengan semua apa yang kamu kerjakan. Sini tatgo ini dalam bab hudud ya. Jadi dalam menerapkan hukuman, menerapkan hudud juga jangan berlebih-lebihan. Yang terakhir 113, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu, kalian tidak boleh condong, tidak boleh condong kepada orang-orang yang melakukan kedoliman. Jadi tidak boleh condong kepada orang-orang yang melakukan kedoliman. Karena kalau kita condong kepada orang-orang yang melakukan kedoliman, fatamasakumun nar, maka kelak kita akan disentuh atau akan dibakar oleh api neraka. Artinya orang yang dolim dia akan masuk neraka, maka orang yang berhubungan dengan orang yang dolim pun bisa ikut-ikutan keseret. Jadi kamu jangan condong, jangan dekat-dekat dengan orang yang berbuat dolim. Kan juga ada pepatah itu, kalau orang dekat dengan tukang minyak wangi maka akan kebawa harum. Tapi kalau orang dekat-dekat dengan tukang pandai besi, imbra, maka kita pun tentu akan kecipratan apinya, akan kecipratan asapnya, baunya. Jadi tergantung dengan siapa kita berdekat-dekat. Tapi kalau kita berdekat-dekat, berkumpul dengan orang-orang soleh, kan satu dengan yang lain saling menguatkan dalam kesolehan. Tapi kalau berkumpulnya dengan siapa, yaitu mau tidak mau akan saling mempengaruhi. Maka anaknya, cucunya diperhatikan pergaulannya dengan siapa, temannya dengan siapa itu. Yang bahasa lain di sini diingatkan jangan berdekat-dekat dengan orang yang dolim. Orang dolim jelas salah. Kalau kita dekat-dekat berarti kita pun sedikit-sedikit ya bisa ikut terbawa salah. Karena ada ancaman orang-orang yang dolim itu fatamasakumun nar. Kalau sudah masuk neraka, wa ma lakum min dunillahi min auliya, tidak ada penolong selain Allah. Tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Thumma la tunsurun, kemudian kamu pun tidak ada yang menolong. Tapi kalau kita dekatnya dengan Allah, ya gantungan kita, sandaran kita ya Allah. Jadi kalau menyandar ya seperti kepada berhala-berhala, kalau nanti mau minta pertolongan kepada berhala, ya berhala tidak bisa membantunya. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan pagi ini menyelesaikan ayat 112, 113. Catatan di pagi ini bahwa orang bertambah ubannya karena sebab surat Hud, khususnya ayat 112. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah. Insyaallah
Jumat depan kita lanjutkan kajian tafsirnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.